Dan untuk mengetahui informasi terkini seperti apa dampak dari polusi debu batubara, kita bergabung dengan jurnalis Anissa Rizkia di Ponpes Fathul Bari Indonesia Bekasi. Selamat pagi Anissa, apa saja dampak yang dirasakan oleh warga terkait debu ini? Zila dan juga pemirsa, dampak dari proses pembakaran batu bara di salah satu pabrik ini dugaan sementara yang dituturkan oleh warga sekitar, yang mana memang salah satu lokasi yang terdampak ialah pondok pesantren yang jaraknya ini sekitar 500 meter dari pabrik, yang mana kalau dilihat dari jendela-jendela ini, kalau saya bisa tunjukkan kepada Anda, Zila dan juga pemirsa, debunya begitu tebal dan ini mereka rasakan setiap pagi hari dan mereka harus membersihkan secara berulang seperti kegiatan yang sedang dilaksanakan pada siang hari ini. Sejumlah petugas kebersihan dan juga sejumlah siswa sedang melakukan pembersihan baik itu lantai dan juga jendela, dan mereka juga merasa resah karena tidak hanya hari ini saja melainkan selama 2 pekan terakhir sudah dirasakan efek dari polusi udara, debu hitam pekat yang melanda kawasan pondok pesantren hingga pemukiman warga. Saya akan coba wawancara dengan Mas Adrian di sini sebagai pengurus pondok pesantren. Bisa disampaikan apa dampak yang dirasakan selama 2 pekan terakhir? Sehari itu kita 3 kali pembersihan. Setiap pembersihan itu kita udah numpuk lagi debunya. Karena setiap kita siram pasti hitam lagi. Yang saya takutkan sih kesehatan para santri. Nah, ini sudah selama 2 minggu terakhir dirasakan oleh santri, kemudian warga sekitar, dan juga Mas sebagai pengelola pondok pesantren begitu. Kalau bisa dijelaskan begitu, apa mungkin aroma menyengatkah, tanda-tanda pada saat debu ini melanda, menyelimuti pondok pesantren ini? Ya, untuk aroma sesekali, seminggu sekali paling. Kita nggak tahu dari pabrik mana, tapi yang gitu, yang kita takutkan itu sebagai pengelola pondok, yang pertama kesehatan santri, terus ya takutnya kenapa atau sakit. Nah, dari pemerintah sendiri apakah sudah melakukan peninjauan atau sudah ada sosialisasi terkait pencemaran udara ini? Antisipasi apa saja yang dilakukan? Untuk himbauan belum ada sama sekali sampai sekarang. Iya. Okay. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa dari pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan sampel udara. Apakah harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah, kepada dinas terkait? Semoga kinerja pemerintah dan lainnya dirancang dengan baik dan memberikan arahan atau himbauan kepada masyarakat lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih Mas Adrian. Itu tadi salah satu penuturan dari pengurus pondok pesantren yang berharap begitu ya agar pemerintah juga melakukan himbauan, peninjauan secara langsung supaya nantinya pencemaran udara yang terjadi di kawasan Bekasi, Jawa Barat ini segera terselesaikan dan mereka pun bisa beraktivitas kembali normal, tidak menghirup bau menyengat dan tidak terjadi pencemaran udara, debu hitam yang pekat yang mereka rasakan hingga hari ini. Untuk sementara, Zila, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas laporan Anda langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kabar gembira bagi pengguna BPJS. Bila biasanya pasien BPJS harus melalui rujukan berjenjang ke depan, cukup kantongi 1 rujukan untuk bisa dilayani di rumah sakit terkait. Pemerintah terus membenahi sistem BPJS Kesehatan. Kali ini sistem rujukan yang dinilai berbelit akan dipersingkat. Nantinya sistem rujukan bagi pasien BPJS Kesehatan menjadi sesuai kompetensi layanan yang dibutuhkan pasien. Aturan baru ini bertujuan agar pasien tidak perlu bolak-balik antar rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Tak hanya itu, sistem ini juga diharapkan bisa memangkas biaya BPJS.
Tidak, karena nanti kita nggak akan membagi tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tapi kita akan bagi berdasarkan kompetensinya. Harusnya lebih sedikit karena BPJS bayarnya langsung ke rumah sakit terakhir kan, nggak usah ke 3 kali rumah sakit. Saat ini BPJS Kesehatan menggunakan sistem rujukan berjenjang. Pasien BPJS mendapatkan rujukan dari puskesmas atau Vaskes 1, kemudian dilanjutkan ke RS tingkat madya. Dari RS ini, bila alat tidak tersedia, pasien akan mendapatkan surat rujukan ke RS tingkat utama. Nantinya, dari RS ini bila dibutuhkan akan mendapatkan surat rujukan ke tingkat berikutnya, yaitu RS paripurna. Dalam sistem yang baru, pasien BPJS cukup mengantongi surat rujukan dari puskesmas atau Vaskes 1. Nantinya pengecekan awal akan langsung diarahkan ke rumah sakit sesuai dengan kebutuhan penyakitnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Operasi Zebra Jaya 2025 resmi digelar. Polisi tindak puluhan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas di Depok dan Cimahi, Jawa Barat. Iya, para pelanggar selanjutnya diberikan sanksi tegas berupa tilang. Dalam operasi Zebra yang berlangsung di Jalan Margonda, Depok, 40 pelanggar lalu lintas ditemukan dan ditindak tegas oleh petugas gabungan. Mulai dari tak kenakan helm, berboncengan 3 dalam satu motor, hingga tak gunakan plat nomor kendaraan. Tak sedikit pengendara yang tancap gas hingga nekat lawan arus untuk menghindari petugas. Sasarannya seperti kendaraan roda 2 yang berboncengan, lebih dari 2 tidak menggunakan helm, berikut tidak menggunakan TNKB, berikut tidak menggunakan spion, dan roda 4 seperti tidak menggunakan sabuk pengaman. Di Cimahi, Jawa Barat, sejumlah pengendara motor yang melanggar aturan berlalu lintas ditindak oleh Satlantas Polres Cimahi di Jalan Amir Mahmud. Petugas menemukan sejumlah pelanggaran hingga diberikan sanksi tilang karena tidak memakai helm dan tidak membawa SIM dengan 90% secara etle dan 10 manual. Jadi beberapa penekanan bahwa ini harus dilaksanakan secara preventif dan represif juga harus disertai dengan kegiatan humanis. Intinya kehadiran Polantas harus sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Cimahi. Operasi Zebra Jaya akan berlangsung selama 14 hari mulai 17 hingga 30 November 2025. Polisi menghimbau kepada seluruh pengendara baik roda 2 maupun roda 4 untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraannya dan mematuhi semua aturan lalu lintas. Dari Depok dan Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, gunung berapi paling aktif di Jepang, Sakurajima, kembali erupsi. Jangan kemana-mana, selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di iNews Today.